형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDD 4 izin untuk memaparkan tentang materi elusidasi struktur. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Ayolsa Alde dengan NIM akhir 07, ada Arya Tia Dara Kurniawati dengan NIM akhir 17, ada Dedi Wahyudi dengan NIM akhir 32, ada Dara Puspitasari dengan NIM akhir 33, ada Dina Rahmawati dengan NIM akhir 38, ada Dinda Saudiana Fitria dengan NIM akhir 40, ada Erika Ratna Amalia dengan NIM akhir 48, ada Gulam Haikal dengan NIM akhir 59, ada Gisela Amalia Putri Ramadhani dengan NIM akhir 60, Raina Najwa Salma dengan NIM akhir 85, ada Lintang Pemirini dengan NIM akhir 87, dan ada Widiani Selestari dengan NIM akhir 166. Selanjutnya akan diberikan pemaparan tentang elusidasi struktur oleh teman-teman saya. Jadi untuk pengertian elusidasi struktur adalah merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menentukan rumus bangun dan menyusun struktur molekul dari suatu senyawa. Dari elusidasi struktur memiliki 4 spektrum. Yang pertama itu ada spektrum massa, yang kedua spektrum UV, yang ketiga ada spektrum IR, dan yang keempat ada spektrum NMR. Nah, untuk spektrum massa ini digunakan untuk menggambarkan fragmen senyawa. Nah, untuk spektrum UV untuk menampilkan informasi mengenai senyawa organik yang memiliki gugus kromofor, bukti keberadaan konjugasi, cincin aromatik, dan lain-lainnya. Saya lanjutin untuk spektrum IR. Spektrum IR sendiri ini digunakan untuk menentukan gugus fungsional atau misal gugusnya rangkap O. Untuk spektrum IR ini dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah 1, wilayah 2, 3, dan 4. Untuk wilayah 1 sendiri ini dengan skala 4000 sampai 2500. Untuk wilayah 1 ini untuk menentukan ikatan tunggal. Kemudian ada wilayah 2. Wilayah 2 ini skala 2500 sampai 2000 dengan untuk menentukan ikatan rangkap 3. Kemudian ada wilayah 3. Wilayah 3 sendiri dengan skala 2000 sampai 1500 untuk ikatan rangkap 2. Kemudian ada wilayah 4. Wilayah 4 sendiri ini dengan skala 1000 sampai 800 dengan untuk menentukan ikatan tunggal atau halogen. Kemudian ada spektrum NMR. Untuk spektrum NMR sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu CNMR dan HNMR. Untuk CNMR sendiri ini digunakan untuk spektrum CNMR DEPT dan spektrum CNMR proton dikomplet. Untuk DEPT sendiri ini untuk membedakan metil, metin, metilen, dan metil. Untuk proton dikomplet ini untuk menentukan ikatan atom C. Kemudian untuk spektrum HNMR ini untuk mengetahui rasio relatif jumlah atom H. Oke, terima kasih. Jadi saya di sini mencontohkan untuk yang permasalahan pertama itu cara menentukan DO sendiri itu pertamanya ambil formula molekul, lalu ganti halogen dengan hidrogen, lalu untuk yang kedua itu abaikan oksigen dan sulfur, untuk yang ketiga itu untuk nitrogen itu hapus 1 nitrogen dan 1 hidrogen, untuk yang keempat itu sederhanakan formulasi dengan rumus N setengah M plus 1. Untuk rumus molekul sendiri yaitu C3H6 O2. Untuk O nya itu diabaikan. Jadi untuk selanjutnya itu untuk C3 itu sebagai N, untuk H6 nya itu sebagai M. Jadi untuk selanjutnya itu kita tulis 3 min setengah 2 plus 1. Itu untuk hasilnya itu dicoret jadi untuk hasil dari GO itu sendiri 1. Baik, izin melanjutkan untuk spektrum IR. Dimana kalau spektrum IR tadi kan sudah dijelaskan dibagi menjadi 4 wilayah. Dimana untuk wilayah 1 yaitu dari 4000 hingga 2500, spektrum 3 itu dari 2500 hingga 2000, dan spektrum 2 itu dari 2000 hingga 1500, dan spektrum 1 itu
data yang tadi didapatkan bahwa misalnya untuk wilayah 1 itu terdapat di wilayah 2.900 yang dimana untuk ikatannya itu ikatan alkana. Lalu yang untuk wilayah 2 itu terdapat dia tidak terdapat pada rentangnya pada 2.500 hingga 2.000. Jadi untuk wilayahnya itu tidak ada. Lanjut ke wilayah ketiga yaitu didapatkan 1.715 yang dimana untuk ikatannya itu C rangkap 2O. Untuk wilayah yang keempat itu didapatkan 1.215 di mana untuk ikatannya itu terdapat ikatan OH oksigen. Baik, saya ingin melanjutkan. Jadi untuk spektrum CRMM ini dapat dianalisis dengan menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode DEPT dan ada metode proton decouple. Untuk metode DEPT, ada ini dapat dianalisis jika terdapat garis ke atas pada bagian kanan itu menunjukkan adanya gugus CH, sedangkan garis ke bawah itu menunjukkan adanya gugus CH2. Dan pada blok bumi ini tidak ditemukan adanya gugus CH3. Baik, jadi untuk proton decouple sendiri pada problem ini dijumpai garis atau pergeseran kimia yaitu terdapat 3 dan juga dijumpai solvent, di mana kalau solvent itu menandakan kalau tidak ada pergeseran kimia. Pada proton decouple problem ini didapatkan pergeseran 9 yaitu R berikatan CH3, lalu didapatkan pergeseran 29 memuat R berikatan CH3, R berikatan CH2 dan juga R, lalu ada R3CH, R4C. Lalu didapatkan juga pergeseran 180 itu bermuatan C berikatan O. Jadi hasil tersebut itu dapat didapatkan dari tabel di sini. Izin melanjutkan, jadi untuk spektrum HNMM itu terdapat 3 integral A, integral B, sama integral C. Di mana perbandingan integral A yaitu 1, perbandingan integral B yaitu 2, dan perbandingan integral C yaitu 3. Di mana A mendapatkan integral 1 dari rumus 1 per A plus B plus C kali sigma H, di mana 1 per 1 kali integral B yaitu 2 dan integral C yaitu 3 kali sigma H atau atom H-nya yaitu 6. Jadi 1 per 6 kali 6 sama dengan 1. Untuk integral B yaitu 2 per integral A plus integral B plus integral C kali sigma H, di mana integral B yaitu 2 dan di per integral A adalah 1 plus integral B adalah 2 dan integral C adalah 3 dikali sigma H yaitu 6. Jadi 2 dibagi 6 kali 6 sama dengan 2. Di mana pada integral C juga demikian. Pada integral C mendapatkan 3 integral dibagi dengan A plus B plus C, di mana integral A yaitu 1, integral B yaitu 2, integral C yaitu 3 kali 6 atau sigma H, di mana mendapatkan 3 dibagi 6 kali 6 sama dengan 3. Baik, izin melanjutkan untuk skala. Jadi skala itu didapatkan dari pergeseran kimia 1,3, kemudian didapatkan pergeseran kimia yaitu 2,5, di mana hasil tersebut dapat dilihat dari tabel. Baik, dapat dilihat dari tabel bahwa 1,5 dapat berada di sebelah sini yang memungkinkan mendapatkan hasil OK, kemudian hasil C berikatan dengan CH, berikatan dengan C, dan berikatan dengan C. Kemudian C berikatan dengan CH3 dan berikatan dengan C. Kemudian C berikatan dengan CH3. Jika hasil 2,5 didapatkan yaitu CH3O. Baik, jadi inilah rumus bangun dari struktur molekul C3H6O2. Di sini terdapat C3, hanya terdapat 6 dan terdapat O2. Di sini terdapat ikatan rambak dikarenakan hasil DOU dari C3H6O2 itu 1.
Sekian pemaparan dari SGD 4 terkait elusidasi struktur senyawa organik. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.